Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dimensi yang berbeda. Sebuah ruang di mana kita berhenti mengejar bayangan di luar sana dan mulai menoleh ke dalam. Suara batin, suara terdalam dari setiap diri manusia yang menuntun ke jalan kebenaran dan keberlimpahan tanpa batas. Para sahabat suara batin, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk menyingkap sebuah tabir rahasia yang selama ribuan tahun disembunyikan di depan mata kita sendiri. Sesuatu yang kita lakukan setiap detik, namun hampir tidak pernah kita sadari hakikatnya. Ini adalah tentang bahan bakar kehidupan yang sesungguhnya. Jika selama ini kita mengira hidup hanya tentang menghirup udara, maka kita telah melewatkan harta karun terbesar di dalam diri. Hari ini, kita akan membedah 4 pilar rahasia: nafas, nufus, tanapas, dan amas. 4 kunci yang jika kita pahami mekanismenya akan membuka pintu keajaiban, kesembuhan, dan keberlimpahan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari kita duduk dalam posisi paling rileks, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bab 1. Nafas, pintu gerbang. Kesadaran fisik. Bukan sekadar udara, tapi cahaya yang masuk. Para sahabat suara batin, mari kita mulai perjalanan ini dari hal yang paling dasar, namun paling sakral, nafas. Kita semua melakukannya sejak detik pertama menghirup dunia, namun berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami hakikatnya? Secara biologis, kita melihat nafas sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapi bagi para pencari kebenaran, nafas adalah tali gaib yang menyambungkan ruh dengan jasad kasar kita. Dalam tradisi spiritual kuno, nafas dikenal sebagai prana atau ki, energi murni yang menghidupkan sel. Para guru besar dalam kitab-kitab tasawuf sering menyebut nafas sebagai al-haq yang masuk ke dalam tubuh. Artinya, setiap kali kita menghirup udara, kita sebenarnya sedang meminjam sifat al-hayyu, sang maha hidup, untuk terus ada di dunia ini. Inilah pintu gerbang pertama. Tanpa nafas yang sadar, kita hanyalah robot biologis yang berjalan tanpa arah. Jika kita menilik ilmu sains modern, khususnya bidang neurobiologi, cara kita bernapas secara langsung mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vagus. Nafas yang pendek dan terburu-buru adalah bahasa tubuh untuk bahaya atau stres yang memicu hormon kortisol dan menutup pintu kreativitas kita. Sebaliknya, nafas yang dalam dan tenang adalah sinyal bagi tubuh bahwa kita berada dalam kondisi aman dan berlimpah. Para sahabat suara batin, rahasia besar para wali dalam menjaga kesadarannya dimulai dari sini, menjaga nafas. Mereka tidak membiarkan satu helai nafas pun keluar masuk tanpa pengawasan kesadaran. Kita diajak untuk mulai mempraktikkan nafas sadar. Saat kita menghirup, sadarilah bahwa kita sedang menyerap cahaya keberlimpahan semesta. Saat kita membuang nafas, sadarilah bahwa kita sedang melepaskan segala beban, racun, dan emosi negatif yang menghambat kemajuan kita. Mari kita pahami bahwa nafas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang bisa berjalan secara otomatis, namun juga bisa kita kendalikan secara sadar. Ini adalah titik temu antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Ketika kita mulai menghargai setiap tarikan nafas sebagai sebuah rezeki yang tak ternilai, disitulah pintu keberlimpahan tanpa batas mulai terbuka lebar. Jangan lagi menganggap nafas sebagai hal yang sepele, karena di dalam satu tarikan nafas yang sadar, terdapat seluruh rahasia kehidupan semesta. Bab 2. Nufus, kedalaman. Inti sari hidup, menyentuh mesin penggerak dalam keheningan. Para sahabat suara batin, jika nafas adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan dunia luar, maka nufus adalah penghuni di dalam jembatan tersebut. Mari kita masuk lebih dalam. Para guru spiritual dalam kitab-kitab rahasia sering menyebut nufas sebagai hakikat nafas yang tidak lagi bersentuhan dengan udara kasar, melainkan bersentuhan langsung dengan nur atau cahaya ilahi. Nufus adalah dimensi nafas yang menetap di dalam batin.
Jika nafas bisa berhenti saat kita menahan nafas fisik, nufus tidak pernah berhenti. Ia adalah denyut rahasia yang mengalir di sumsum tulang belakang dan pusat-pusat saraf kita. Dalam sains modern, ini selaras dengan konsep bioelektromagnetik tubuh. Kita bukan sekadar gumpalan daging. Kita adalah entitas energi yang memiliki arus listrik konstan yang mengalir di setiap saraf. Arus itulah yang disebut para bijak sebagai nufus. Para sahabat suara batin, disinilah letak rahasia kesehatan dan vitalitas para wali. Mereka tidak hanya bernapas dengan paru-paru, tetapi mereka menghidupkan nufus mereka. Dalam kitab Tuhfatul Mursala, dijelaskan bahwa nufus adalah rahasia kehidupan yang menjaga agar sel-sel tubuh tetap beregenerasi meskipun secara medis seseorang sedang tertidur atau beristirahat total. Sains melalui studi neuroscience menemukan bahwa ada kecerdasan otonom dalam tubuh kita yang mengatur detak jantung, pencernaan, dan hormon tanpa perintah pikiran sadar. Inilah mekanisme nufus. Masalahnya, bagi kebanyakan dari kita, nufus ini berjalan secara liar karena batin kita yang gelisah. Kita sering memutus aliran energi ini dengan kecemasan, amarah, dan ketakutan, sehingga tubuh kita terasa lemas dan kehilangan daya magnet rezeki. Kita diajak untuk mulai menyadari nufus ini. Caranya adalah dengan membawa perhatian kita dari hidung turun ke dalam rongga dada dan perut. Lalu rasakan getaran halus yang mengalir di seluruh tubuh. Itulah tanda kehadiran nufus. Saat kita mampu menyelaraskan pikiran kita dengan aliran nufus, maka kita sedang menghubungkan baterai diri kita dengan pusat pembangkit listrik semesta. Para sahabat suara batin, ketika nufus kita stabil dan tenang, maka frekuensi tubuh kita akan memancar kuat. Inilah yang membuat seseorang memiliki karisma atau kewibawaan spiritual yang mampu menarik keberlimpahan tanpa batas. Mari kita berhenti hanya menjadi penonton hidup dan mulailah menjadi pengelola energi batin kita sendiri melalui kesadaran akan nufus yang suci ini. Bab 3. Tanapas, sirkulasi energi alam semesta, menyatu dalam irama napas kosmos. Para sahabat suara batin, setelah kita memahami gerbang fisik dan mesin batin, kini kita sampai pada pilar ketiga yang sangat rahasia, tanapas. Jika nafas adalah udara yang masuk dan nufus adalah energi yang menetap di dalam, maka tanapas adalah sirkulasi atau proses keluar masuknya kesadaran di antara keduanya. Ini adalah ruang transisi, sebuah jembatan antara mikrokosmos, diri kita, dengan makrokosmos, alam semesta. Dalam kitab-kitab tasawuf tingkat tinggi, tanapas sering disebut sebagai napas yang membasuh. Ia adalah aliran yang memastikan tidak ada energi yang mandek di dalam diri. Para guru bijak dari berbagai tradisi spiritual dunia, termasuk dalam ajaran Taoisme dan konsep pranayama, menekankan pentingnya menjaga kelancaran sirkulasi ini. Mengapa? Karena penyakit, kesialan, dan kemacetan rezeki dalam hidup kita seringkali berawal dari energi yang tersumbat, stagnasi. Sains modern melalui prinsip resonansi dan entrainment, menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta bergetar dalam irama tertentu. Bumi memiliki detak jantungnya sendiri, yang disebut Schumann resonance. Para sahabat suara batin, ketika tanapas kita selaras, tubuh kita tidak lagi bekerja sendirian. Kita menjadi seperti sel penangkap sinyal yang sinkron dengan detak jantung semesta. Inilah rahasia mengapa para wali bisa tetap bugar dan tenang meski dalam tekanan yang dahsyat. Mereka membiarkan alam semesta ikut memikul beban mereka melalui sirkulasi tanapas yang lancar. Pernahkah kita merasa sesak atau cemas tanpa alasan? Itu adalah tanda bahwa tanapas kita sedang terganggu. Kita menarik nafas namun tidak melepaskannya dengan ikhlas. Atau kita melepaskan nafas namun tidak menariknya dengan penuh syukur. Tanapas mengajarkan kita hukum memberi dan menerima. Kita harus berani melepas yang lama agar yang baru bisa masuk. Kita harus menghembuskan ego kita agar cahaya ilahi bisa memenuhi ruang kosong di dalam dada. Kita diajak untuk mempraktikkan tanapas sebagai bentuk detoksifikasi batin.
Saat kita menghembuskan napas, sadarilah bahwa kita sedang mengalirkan kembali segala emosi negatif ke samudera semesta untuk dimurnikan. Dan saat kita menghirup, kita menarik energi segar dari kosmos. Para sahabat suara batin, jadilah seperti air yang mengalir, bukan seperti genangan yang diam. Dengan menjaga napas, kita memastikan bahwa keberlimpahan selalu mengalir melalui diri kita, bukan sekadar mampir, tapi bersirkulasi tanpa henti menuntun kita pada kebebasan sejati. Bab 4. Amas, puncak keheningan yang mewujud. Menemukan titik diam di tengah badai kehidupan. Para sahabat suara batin, sampailah kita pada puncak dari segala pilar, sebuah rahasia yang paling dalam dan paling halus. Amas. Jika nafas adalah gerbang, nufus adalah mesin, dan tanapas adalah aliran, maka amas adalah keheningan mutlak yang menjadi wadah bagi ketiganya. Ini adalah titik di mana nafas seolah-olah berhenti, bukan karena kita menahannya, melainkan karena jiwa kita telah sampai pada kedamaian yang sempurna. Dalam kitab-kitab tasawuf tingkat tinggi, amas sering digambarkan sebagai nafas rahasia atau sir. Ia adalah kondisi tumaninah yang sebenar-benarnya. Para tokoh spiritual dunia menyebutnya sebagai kondisi kosong namun berisi. Di titik ini, ego kita, si aku, yang penuh ambisi dan ketakutan, seolah-olah lenyap, fana, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa kita hanyalah instrumen dari Sang Maha Pencipta. Para sahabat suara batin, sains modern melalui penelitian tentang gelombang otak gamma dan delta menemukan bahwa saat seseorang mencapai kondisi meditasi atau zikir yang sangat dalam, otak mereka berhenti memproses informasi duniawi secara berlebihan. Disinilah terjadi apa yang disebut sebagai spontaneous healing atau penyembuhan spontan. Mengapa? Karena saat kita berada di titik amas, tubuh kita tidak lagi membuang energi untuk stres. Seluruh energi dialihkan untuk pemulihan dan peningkatan kecerdasan intuitif. Inilah titik nol keberlimpahan. Banyak dari kita gagal menarik rezeki atau kedamaian karena batin kita terlalu bising. Kita terus meminta, namun tidak pernah diam untuk mendengarkan jawabannya. Amas adalah seni mendengarkan Tuhan melalui nafas. Para wali berada di titik ini 24 jam sehari. Mereka bekerja di pasar, memimpin umat, atau berbicara. Namun batin mereka tetap di titik amas, titik diam yang tak tergoyahkan oleh hiruk-pikuk dunia. Kita diajak untuk menemukan jeda di antara tarikan dan embusan nafas. Itulah pintu menuju amas. Di dalam jeda yang hanya sepersekian detik itu, terdapat kekosongan yang penuh dengan potensi tak terbatas. Mari kita praktikkan untuk sejenak saja berhenti mengejar keinginan kita dan biarkan diri kita dinafaskan oleh semesta. Para sahabat suara batin, saat kita berhasil menyentuh titik amas, kita tidak lagi perlu mengejar keberlimpahan, karena keberlimpahankah yang akan mengejar kita. Bab 5. Menyelaraskan 4 pilar dalam keseharian, menjadi manusia baru yang berkelimpahan. Para sahabat suara batin, tibalah kita di muara perjalanan. Ilmu tentang nafas, nufus, tanapas, dan amas bukanlah teori untuk disimpan di kepala, melainkan pakaian untuk dikenakan setiap detik dalam hidup kita. Kita sering bertanya, mengapa doa kita belum terjawab atau mengapa hidup terasa sempit? Jawabannya sederhana, karena 4 pilar ini belum selaras di dalam diri kita. Kita bernapas, nafas, tapi batin kita mati, nufus. Kita bergerak, tapi energi kita tersumbat, tanapas. Kita sibuk, tapi kita kehilangan kedamaian, amas. Sains modern melalui studi epigenetics membuktikan bahwa lingkungan internal kita, yaitu pikiran dan perasaan, mampu mengubah ekspresi DNA kita. Dengan menyelaraskan 4 pilar ini, kita sebenarnya sedang melakukan upgrade pada sistem operasi biologis dan spiritual kita. Kita beralih dari mode bertahan hidup, survival mode, yang penuh stres, menuju mode penciptaan, creation mode, yang penuh keberlimpahan,
Mari kita praktikkan sinkronisasi ini sekarang, dimanapun Anda berada. Gunakan rumus 111. 1 detik kesadaran, nafas dan nufus. Saat Anda bekerja atau berbicara, sadarilah masuknya udara sebagai aliran nyawa. Rasakan getaran hangat di dada Anda. 1 detik keikhlasan, tanapas. Lepaskan nafas dengan keyakinan bahwa semua beban Anda sedang dilarutkan oleh samudera semesta. 1 detik keheningan, amas. Temukan jeda kosong di akhir hembusan nafas Anda. Di sana, katakan dalam hati, "Aku pasrah, aku bersyukur." Para sahabat suara batin, saat kita melakukan ini secara konsisten, keajaiban mulai terjadi. Intuisi kita menjadi tajam, kesehatan kita membaik, dan pintu rezeki yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Karena frekuensi diri kita telah selaras dengan frekuensi keberlimpahan ilahi. Kita tidak lagi mengejar keberhasilan, kita menjadi magnet bagi keberhasilan itu sendiri. Inilah janji para wali dan para guru bijak, bahwa dunia akan tunduk pada mereka yang telah menundukkan nafas dan batinnya. Para sahabat suara batin, memahami hakikat nafas, nufus, tanapas, dan amas adalah langkah awal untuk pulang ke jati diri Anda yang sebenarnya. Anda adalah makhluk yang mulia, yang ditiupkan ruh langsung dari Sang Pencipta. Jangan biarkan sisa hidup Anda berlalu dalam ketidaksadaran. Mulailah bernapas dengan jiwa, dan biarkan setiap detak jantung Anda menjadi zikir yang tak terputus. Terima kasih telah menyimak kajian mendalam ini hingga akhir. Jika video ini memberikan getaran positif bagi jiwa Anda, silakan tekan tombol subscribe dan like. Mari kita bangun komunitas manusia-manusia sadar yang menebarkan cahaya kebenaran. Bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai, karena berbagi kesadaran adalah bentuk tertinggi dari kedermawanan. Ingatlah, suara batin akan selalu menemani perjalanan Anda menuju keberlimpahan tanpa batas. Sampai jumpa di ruang hening berikutnya. Tetaplah bernapas dalam kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.